bener. Iya. Pasti. Semakin banyak sosok yang diusung partai politik, semakin sehat juga pesta demokrasi berjalan. Termasuk di Pilkada Jakarta. Kita sudah membahas tadi nama Anies Baswedan yang saat ini perlahan sepertinya ditinggalkan oleh partai politik sehingga sulit atau menemui kesulitan lah belakangan ini untuk maju di Pilkada Jakarta. Belum juga Ahok ya, Basuki Cahayapurnama yang sampai sekarang juga belum ada tanda-tanda untuk diusung PDI Perjuangan begitu. Kendati dua orang ini justru di dalam survei elektabilitas memiliki presentasi yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi, dua teratas bahkan ya, di bawah Ridwan Kamil sekalipun yang sudah diusung Kim. Pertanyaan saya selanjutnya ke Bung Ciko. Dalam kurun waktu beberapa hari lagi menuju 29 Agustus, nggak lama lagi ini ya. Dua sosok ini, Anies Baswedan, lalu Basuki Cahayapurnama, upaya partai politik ya, dalam hal ini PDI Perjuangan yang punya suara besar juga di Jakarta untuk tetap bisa berkontestasi di Jakarta, apa sih sejauh ini upayanya? Ya tentunya berbicara dengan partai-partai politik ya, ini kan realitasnya begitu. Realitasnya begitu, dan ketika kita mengusung nama calon misalnya dari internal, tentunya karena kita nggak bisa mengusung sendiri, tentu yang harus ada tingkat penerimaannya juga tinggi secara partai-partai politik lain. Makanya selain nama Pak Basuki Cahayapurnama yang kita sudah tahu elektabilitasnya tinggi, tingkat kepuasan publiknya tinggi ketika memimpin Jakarta, ada nama-nama lain gitu kan. Kalau kita bicara soal calon gubernur, ya Pak Basuki Cahayapurnama hanya bisa menjadi calon gubernur, tidak bisa menjadi calon wakil gubernur karena sudah pernah menjadi terhadang dengan aturan-aturan. Nah, kemudian ada nama-nama lain seperti Bang Rano Karno misalnya. Bang Rano dia bisa dua-duanya, bisa cagup, bisa cawagup, dan kalau kita lihat pengalamannya sangat cukup, rekam jejaknya baik. Ketika pernah jadi wakil bupati pernah, wakil gubernur pernah, sekarang anggota DPR RI, ya kan. Jadi secara birokrasi maupun tata kelola pemerintahan dia mengerti betul. Putra daerah juga. Putra daerah, anak Jakarta, dan punya brand Sidul, ya kan. Dan sangat mudah untuk menaikkan elektabilitasnya yang mungkin sekarang belum terdengar karena warga Jakarta nggak tahu ada nama ini yang ada kemungkinan untuk maju. Ada juga nama Pak Jarod ya kan, siapa yang bisa ini kan seperti duit tunggal dengan Pak Ahok waktu ketika Pak Ahok memimpin, dan juga Pak Jarod juga disukai oleh kalangan-kalangan nasionalis ya, pemilih-pemilih PDI Perjuangan maupun di luar PDI Perjuangan. Ada lagi nama sampai sekarang memang kan Bu Risma kita belum fix nih apakah akan dimajukan di mana sebagai calon kepala daerah apabila dimajukan, begitu juga Pak Andika Perkasa belum juga, walaupun kemungkinan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah juga ada Mas Hendi atau kemungkinan dua-duanya di sana, kita nggak tahu. Jadi itu juga masih menjadi exercise kita sehari-hari di PDI Perjuangan. Nah, ada nama-nama yang memang cocok sebagai hanya sebagai wakil misalnya ya, ada Mas Prasetyo Edi Marsudi. Sebenarnya mumpuni juga sebagai calon, cuma mungkin elektabilitasnya tidak terlalu tinggi, tetapi punya kapasitas, punya kemampuan dan mengetahui betul permasalahan-permasalahan Jakarta sebagai ketua DPRD dari PDI Perjuangan. Jadi nama-nama itu yang masih di-exercise oleh PDI Perjuangan. Dan saya tertarik dengan nama Rano Karno sebenarnya. Ini punya rekam jejak yang panjang. Banyak yang tertarik akhir-akhir ini. Ya, banyak yang tertarik akhir-akhir ini, termasuk saya juga tertarik untuk terus membahas nama Rano Karno ini karena pernah menjabat juga sebagai kepala daerah begitu ya dari PDI Perjuangan. Rekam jejaknya jelas dan dia putra daerah, itu yang paling penting, anak Jakarta kalau kata Bung Ciko. Persoalan PDI ini kan bukan persoalan kader. Nggak kekurangan di Jakarta ya. Di Jakarta itu soliditas pemilihnya itu kuat sekali. Jadi saya kira kalau di Jakarta, kalau saya lihat hasil pileg kemarin itu kan, dua partai hal ini adalah PKS dengan PDI adalah partai paling solid pemilihnya. Jadi kalau mereka nyorongkan kader manapun itu akan terpilih gitu. Masalahnya adalah apakah PDI Perjuangan punya tiket yang cukup itu dia mencalonkan gitu. Kita bicarakan sekarang Nasdem pendampingnya juga loh ya. Siapa yang akan bermitra dengan PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta. Saya kembali ke Pak Riza. Pak Riza, kemarin Kang Ridwan Kamil ini sempat udah ngasih bocoran gitu. Ntar inisialnya S gitu yang jadi wakilnya. S ini siapa sih Pak Riza? Yang kalaupun nggak diumumkan begitu, nggak dibicarakan sekarang, S ini dia orang partai politik atau teknokrat atau birokrat atau siapa sebenarnya sosok S ini Pak Riza? Iya, saya kira teman-teman sudah bisa menebak ya. Biar pengamat lah Bung Rey itu lebih bebas menyampaikan. Kalau saya ini kan kebetulan orang partai,
kebetulan juga jabatannya Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, dan ini pilkadanya yang ditanya ini kan S di Jakarta. Jadi saya tidak bijak, tidak elok mendahului pimpinan ya, biar nanti pimpinan, karena di aturan undang-undang itu memang pasangan calon itu harus mendapatkan rekomendasi daripada DPP ya. Untuk itu jadi kewenangan ada di DPP. Kami di provinsi itu hanya melaksanakan mengusung ya, mendaftarkan, kemudian nanti mengkampanyekan, memperjuangkan untuk kemenangan pasangan calon. Yang diusung oleh partai-partai politik. Jadi saya kira sudah dijelaskan beberapa kali oleh pimpinan partai, juga Kang Emil, juga Pak Dasko, sebelumnya juga Pak Erlangga Hartarto juga menjelaskan. Saya kira silakanlah publik menebak-nebak siapakah yang bersangkutan. Yang pasti adalah dari partai politik tentunya. Dari partai politik, Kang Emil itu diusulkan oleh Partai Gerindra, kemudian juga didukung oleh partai-partai lainnya, termasuk Partai Golkar tentunya, dan partai yang ada di KIM. Dan kami juga berharap segera akan ada nanti partai-partai di luar KIM yang juga memberikan dukungan ya. Jadi sekali lagi tadi disampaikan oleh Mas Ciko, Mas Rey, KIM ini tidak hanya di Jakarta, tapi cair di 545 ya. Bahkan kami juga banyak sekali memberikan dukungan sama kader-kader di PDIP. Tadi kalau disampaikan PDIP memberikan dukungan 8 ya. Yang kebetulan kepala daerah dari Gerindra, 9 dari Golkar dan seterusnya. Menurut saya Partai Gerindra justru mungkin lebih banyak memberikan dukungan kepala daerah yang ada di PDIP ya. Karena memang di seluruh Indonesia ini PDIP itu paling banyak itu incumbent-nya tuh. Jadi saya kira sangat cair di seluruh Indonesia. Memang betul sampaikan Bung Rey bahwa beberapa daerah menjadi fokus dan konsentrasi, tidak hanya bagi kami Partai Gerindra, tapi bagi semua partai ingin di beberapa daerah yang dirasa cukup strategis seperti di Jawa umpamanya, ingin bisa memenangkan. Kami sendiri juga berusaha untuk bisa solid, sekalipun tidak bisa juga dipastikan solid di Jawa, contohnya di Banten umpamanya. Terkait di Jatim, alhamdulillah sejak awal kami solid, dan tentu berharap di Jatim juga ada partai di luar KIM yang bisa bergabung, yang sampai hari ini kan juga belum menyatakan dukungannya, seperti PKS, PDIP, Nasdem, PKB juga belum menyatakan dukungannya kepada siapa. Tentu harapan kami bisa mendukung Khofifa dan Mas Emil Dardak. Begitu juga di daerah lain, di Jawa Tengah juga belum. Kami sendiri beberapa partai baru mengusung Ahmad Lutfi. Tentu harapannya ada lain. Begitu juga di Jakarta, kami berharap ada partai-partai di luar KIM yang bisa bergabung mendukung pasangan calon yang kita usung, yang kami usung. Nah, kalau gitu, kalau memang belum bisa diumumkan, tapi setidaknya pertanyaan saya begini, Pak Riza, sosok S ini artinya sudah disepakati oleh Koalisi Indonesia Maju dan calon-calon partai koalisi yang akan merapat di Pilkada Jakarta, begitu ya kira-kira, Pak Riza? Iya, mudah-mudahan sudah bisa, karena ini kan rapat kan terus berlangsung, apalagi sekarang di kesibukan pimpinan ini menjelang 17-an. Beberapa hari ini kan para menteri yang kebetulan juga pimpinan partai kan ada di IKN, tanggal 19 juga nanti akan sidang di MPR dan seterusnya. Jadi saya kira segera nanti akan disampaikan. Beberapa hari ini juga Pak Dasko menyampaikan, Kang Emil dan lainnya. Jadi kita tunggu sajalah ya. Saya kira tidak lama lagi nanti siapa yang akan disampaikan. Kang Emil juga sudah menyampaikan nanti akan secara bersamaan disampaikan oleh pimpinan. Siapa wakil yang akan mendampingi Kang Emil. Bung Rey, terakhir sosok S ini meskipun belum diungkap, tapi katanya orang partai politik begitu. Kalau saya sih menduganya ini yang sedang di-approach untuk masuk jadi Kim Plus gitu ya. Sosok ini yang tadinya akan dipasangkan dengan Anies Baswedan. Nah, kalau memang sosok S ini yang kita maksud,
sudah paskah untuk mengikuti Pilkada Jakarta bersama Ridwan Kamil, dan bagaimana konstelasinya jika nanti Anies pun ikut maju? Ya. Jadi kita buat lebih terang-terang lah ya. Oke. Nah, jadi S ini kan diasosiasikan orang PKS. Oke. Kalau bukan Pak Sohibul Iman, dia mungkin adalah Pak Siswono. Sejauh ini informasi yang kita dengar. Oke. Pertanyaannya adalah kalau ternyata bukan ini, apakah PKS akan tetap ikut apa tidak? Itu dia. Pertanyaan. Karena kan salah satu faktor mereka tanda kutip ya, karena belum terjadi, meninggalkan Anies itu karena merasa Anies enggak mau terima Sohibul Iman sebagai wakil gubernur kan. Gitu, ya. Itu satu. Saya kira kita harus lihat dulu tragedi pemunduran dirinya Pak Airlangga. Airlangga Hartarto. Ya. Jadi kalau kita runut kembali tuh, setelah RK menyatakan dirinya menjadi siap maju ke Jakarta, tiba-tiba begitu banyak spanduk ya yang bertebaran di Jakarta yang terkait dengan Kaisang. Dan kira-kira gitu. Ya. Muncullah asumsi RK mungkin akan dipasangkan dengan Kaisang. Tetapi setelah 2 hari dalam hitungan saya ya, spanduk itu beredar di seluruh Indonesia, tiba-tiba Pak Airlangga mengatakan udah ada wakilnya, inisialnya S. Oke. Sang pisang. Hah? Sang pisang. Ya, bisa macam-macam. Tapi S itu kemudian justru lebih asosiatifnya bukan ke Sang Kaisang. Oke. Lebih asosiatifnya itu ke Siswono sama Sohibul Iman tadi gitu. Oke. 2 hari setelah pernyataan Pak Pak Airlangga itu, Pak Airlangga menyatakan mundur sebagai Ketua Umum Golkar gitu. Apakah rangkaian peristiwa ini dalam satu frame atau itu peristiwa yang terjadi sendiri-sendiri? Nah, mungkin butuh beberapa detail lagi gitu. Oleh karena itu, kemarin misalnya PAN dalam Pak Zulhas juga mengintrodusur nama S itu. Bahkan mengatakan sebaiknya saya usulkan Kaisang ini maju di Jawa Tengah aja. Artinya dalam bahasa yang lain, Kaisang sendiri keinginannya mau di Jakarta, tetapi diusulkan oleh PAN untuk maju di Jawa Tengah gitu. Nah, setelah tanggal 20, ini kan 20 nih. Kalau Kim mengatakan tanggal 19 akan diumumkan, saya nggak terlalu yakin setelah konstelasi ini. Kita lihat setelah tanggal 20, siapa Ketua Umum Golkar. Kalau Ketua Umum Golkar ini nanti membuat nama lain, jadi bukan S tapi K misalnya, itu artinya masih bisa berubah dari S ke K gitu. Oke, ini konstelasi yang masih menarik untuk kita tunggu. Singkat, Bung Ciko terakhir, melihat kondisi saat ini, termasuk juga mungkin saja nanti kalau kata Bung Rey tadi PKS tidak jadi diusung kadernya di Koalisi Indonesia Maju di Pilkada Jakarta, bergabung dengan PDI Perjuangan, Anies dan Rano ini bisa terwujud kira-kira? Segala kemungkinan masih mungkin. Segala kemungkinan masih mungkin, tapi yang menjadi fokus dan perhatian kami sekarang adalah kami berupaya untuk merealisasikan harapan-harapan warga Jakarta agar ada calon-calon yang mumpuni, yang punya pengalaman, berkompeten dan juga diinginkan dan diharapkan bisa menyalurkan, membawa aspirasi warga Jakarta yang begitu heterogen dan tantangannya begitu berat ke depan. Dan harapan kami tetap itu tadi, kalau bisa 3 nama yang berada di urutan atas survei seperti Pak Anies, Pak Ahok dan Pak Ridwan Kamil bertarung akan sangat menarik, dan yang diuntungkan adalah warga. Baik, terima kasih. Dan demokrasi kita. Baik, terima kasih para narasumber saya pagi hari ini. Ada juru bicara PDI Perjuangan Bung Ciko Hakim, lalu analis politik dari Lingkar Madani Indonesia Bung Ray Rangkuti, serta Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Pak Riza Patria. Terima kasih Pak Riza sudah menyempatkan hadir pagi hari ini. Mas Ciko, sehat selalu, sampai jumpa kembali. Ya, terima kasih. Baik, saudara, masih ada informasi menarik lainnya juga, termasuk informasi terkini terkait iring-iringan dari atlet yang menyumbangkan medali emas di Olimpiade Paris 2024 sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas TV.